Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik, walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka harus menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat. Pada zaman dahulu, jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, sehingga hanya 25 saja yang harus diketahui oleh umat Islam dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. 1. Gamis Nabi Muhammad Rasulullah. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkai Sarif, Istanbul, Turki, pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh Khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. 2. Telapak kaki Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Miraj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad Rasulullah. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. 3. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi, di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. 4. Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University, Yerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar. Bila disamakan dengan manusia, bentuk tubuhnya 4 kali lebih besar. 5. Tongkat Nabi Musa membuatkan penelitian dalam ayat suci Al-Quran. Nabi Daud Nabi Musa alaihissalam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. 6. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Ron Wyatt mengatakan dirinya sudah menemukan Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam yang berada di Goa Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. 7. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah salah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah's Ark Ministries International dari China.
Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. 8. Pedang Nabi Muhammad Rasulullah. Sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Matur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Matur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini, pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. 9. Mangkuk Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan, tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. 10. Kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Ron Wyatt adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun.